Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel saya Kakul Kela di edisi Talk Slow. Dan kali ini kita bersama sosok seorang di balik layar. Ini sosok yang sering membuka jasa layar tancap ya. Gini apa namanya, yang ini dulu. Nanti akan dijelaskan apa maksudnya. Untuk sebelum lebih jauhnya, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe Kakul Kela di edisi Talk Slow bersama sosok dari Rafli J. Flames. Halo. Beli Rafli. Oke, jangan pakai beli. Wih ya, Abang. abang apa LPD? Oke guys, kali ini saya dapat kesempatan bertamu dan main ke rumah, dan ini adalah studio dari Beli Rafli. Ya. Wih aja dah kalau yang Boleh. Kalau gayanya Louis. Wih ya. Ya, kalau gayanya Louis. Ada lewat flag? Nggak ada. Black ada. Tapi L-nya hilang. L-nya hilang. Ya. Aduh, nyang. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang tahu dan ada juga yang belum tahu. Nah, kali ini kita akan ulas. Yang tahu mungkin pasti udah punya pertanyaan sendiri ya, dan pasti udah mengenal sosok seorang Rafli J. Flames. Oke, benar. Nah, Rafli J. Flames itu sebenarnya artinya ada nggak tuh J-nya itu? J itu jarum ya. Jarum. Rafli jarum. Nah, Flames itu berapi-api. Berapi-api. Ya. Ya asmara. Api. Enggak, J itu ini apa? Artinya huruf favorit. Huruf favorit. Berarti bukan singkatan nama. Bukan. Huruf favorit yang Flames itu lebih ke filosofi saya dalam kerja. Dalam bekerja berapi-api ya, semangat. Iya, benar. Seperti itu. Berarti arti dari J itu cuma sekedar huruf favorit. Huruf favorit. Ya. Berarti nggak ada tambahan lainnya. Nggak ada. Dikurangi nggak? Nanti aja ya, kita kasih kurang lagi 5.000. Kurang 5.000. Iya. Ini pendewa. Oke. Nah, bisa dibilang ya sosok dari Wi Rafli ini banyak banget hasil karyanya dari musisi Bali. Siapa yang nggak tahu sosok dari Wi Rafli? Karya-karyanya udah sering. Nah, kalian sering mungkin udah nonton YouTube ya, apalagi di YouTube musik tuh ada video klip pasti ada dia. Walaupun namanya mungkin nggak masuk di sana, mungkin di edit apa sih namanya di bawahnya itu? Ada nama-nama gininya? Iya, nama-nama orang yang di belakang layar. Nah, itu dia. Pokoknya banyak hasil karyanya dia. Termasuk saya juga dulu pernah kerja sama dia, dan itu cukup nggak asik kalau dibahas itu di sini. Kita bahas sosoknya dia. Beli Rafli. Iya, siap. Beli lagi. Wih. Ya. Wih. Awal mula apa ya, bisa dibilang sejarah awal nih. Ya. Itu sekolah dulu atau emang langsung terjun, dan gimana ini kisahnya awal mulanya? Dulu sekolah dia. Sekolah Tapi ya? sampai SMA ya. Sampai SMK. Ya. Nah, di SMK-nya itu ada tentang ini videografi. Iya, kebetulan saya ngambil gini jurusan media rekam. Media rekam. Cari tapi secara visual video. Visual videonya. Lebih ke sana. Tapi masa SMK itu kan masih masa-masanya orang-orang nakal kan. Ada yang nggak fokus ke pelajaran. Masih mencari jati diri. Iya, benar. Artinya nggak terlalu menekuni hal itulah. Nggak terlalu menyukai pada saat SMK. Cuma iseng aja ngambil jurusan. Oh, awalnya iseng. Habis itu setelah SMK tamat kan, saya bingung mau ngapain gitu loh. Sedangkan orang tua udah nggak mampu untuk kuliahin. Untuk lanjut ke kuliahnya. Seperti itu. Bingung tuh lah, makanya kayaknya saya harus gini deh, perjuangin lagi dunia saya yang jurusan saya yang saya ambil waktu sekolah itu. Habis itu saya mulai ke warnet nih. Warnetnya masih warnet tuh dulu ya. Warnet nyari tutorial. Pertama belajar desain. Desain Photoshop dan Corel. Saya cari tutorial. Habis itu diselingin nyari link-link yang itu. Iya, 3GP. Benar. Linknya nanti di bawah ya.
Sorry. Ya itu nyari tutorial, artinya belajar dari nol lagi lah. Berarti bisa dibilang pengalaman yang dulu tuh nggak ada yang masuk nggak ada sama Cuma sekali. tahunya gimana cara buka komputer, Iya, gimana cara buka link-link gitu. Cuma dulu pas SMK pernah sih megang kamera masih besar dulu. Oh, kamera yang besar. Iya, besar dulu masih pakai mini DV, pakai kaset lah. Pakai kasetnya. Gitu. Itu lah desain, habis itu kayak duitnya dikit ya kalau desain itu loh. Desain. Ya pada saat itulah kan lebih dan kalau di sini orang desain itu banyak. Desainnya banyak. Orang desain itu Bumi itu ya, Iya. profesinya itu ya. Habis itu saya belajar kembali mengulas tentang video, nyari tutorial. Nah, videonya. dan dari sana saya belajar ya, orang itu kalau di gimana ya, di belajar di suatu tempat, kemungkinan orang itu nggak akan bisa nerima. Kalau dia belajar sendiri, akan lebih cepat masuk ke otaknya dia. Itu otodidak. Nah, gitulah sistemnya. Dari materi sampai prakteknya Iya, itu ya. gitu. Makanya itulah saya berusaha sendiri di situ. Habis itu saya iseng ke tempat saya magang dulu pas SMK di Apple Studio namanya. Di Apple Studio. Jadi waktu SMK dulu Ya, sempat magang di sana. Nah, setelah lulus saya iseng ke sana ke Apple Studio. Kebetulan yang punya Apple itu ini pelawak Bali, Komang Apple. Komang Apple-nya. Berarti nama pelawaknya itu Dipakai studio production gitu. Tapi nggak ada sebutan berarti ya Apple-nya itu. Beda. Oh ya. Itu beda, itu di Selan Pasir. Ya itulah iseng ke sana. Oke. Ngobrol sama namanya Ji Menir, sama Ji Gung ini siapa ya? Lupa lah. Lama ya. Lama banget. Iseng-iseng ngobrol sana, dia tanya saya bisa nggak ini kayak seputaran ini tuh lah, editing ya. Seputaran editing video. Jadi bukan ke kameranya dulu ya, lebih ke editing dulu. Editor. Saya nggak bisa bilang saya bisa, saya cuma bisa menunjukkan hasil saya. Saya bisanya seperti ini aja. Karena merasa yakin kan? Bukan yakin. Kalau yakin saya pasti, saya bisa kok. Pasti bilang jawabannya pasti. Saya hasilnya segini aja. Oh ini bagus nih. Besok di sini ya, bantu edit di sini. Nah mulai dari sana saya kerja di sana, tapi masih freelance. Editor dan freelance kameramen juga. Ya. Di sana saya mulai mendapatkan ilmu lebih dalam tentang dunia produksi video. Baik, zaman itu kan masih video dokumentasi biasa, wedding dan lain-lain lah. Dari sana sekitar 2 tahun saya kerja di sana freelance. Itu sangat berharga. 2 tahun. Saya sangat merasa gimana ya? Kalau nggak saya di sana, saya nggak akan jadi seperti ini. Bisa dibilang itu adalah akar awal mulanya, akarnya dari sana ya, dari 2 tahun. Itu ingat nggak tahun berapa? 2009. Di 2000-nya 9-nya kembalian dulu deh. nanti lah ini ya 11.000 ya. 11.000 ya. pakai nota aja 2009. Oke, jadi itu adalah ternyata harta bapak banyak ya. banyak. Hasil dari YouTube bro. Gaji pertama nih $4.000. Oke, akar mula itu dari tahun 2009 ya. 2009 itu di studio Apple Studio. Nah, di Setelah itu ya lanjut ya. Boleh lanjut. Boleh Lanjut. silakan. Oke. Setelah itu karena kebutuhan saya sudah mulai ada kebutuhan finansial. Nah, itu kondisinya udah menikah? Belum. Artinya udah ada cicilan lah. Oh, cicilan. Cicilan motor itu lah. Nah, seperti itu dan saya mikir kalau di sini doang kayaknya nggak terpenuhi deh untuk kebutuhan saya dari hasil di sana. Sedangkan saya di sana freelance gitu. Waktunya masih agak bebas kan gitu.
Dan saya iseng setelah itu ngelamar di ini di Dewata TV dulu namanya. Di TV sana ya? Iya. Kita seperti Oh, oke. Siap. Oke, lupa. Iya. Salah satu stasiun TV Stasiun TV daerah ya? Ya, di Bali. Sempat nggak keterima, nggak ada panggilan. Itu di tahun 2011. 2011 tahun berjalan itu. Ya, 2011. Nggak ada panggilan. Iseng nih lagi, saya taruh lagi. Iseng lagi dari sana. Lagi akhirnya setelah 2 minggu itu saya dipanggil interview dan interview tuh sakit. Iya, kondisi sakit tuh. Wow, ini berarti ini yang perjalanannya Iya. Nah, Ini sebelum itu saya ngelamar di salah satu minimarket. Hampir kerja di minimarket loh. Hampir kerja di Iya, minimarket. hampir kerja. Dan itu udah diterima, tinggal datang aja. Kebetulan sebelum saya disuruh datang ke stasiun TV ini, nelpon saya untuk interview. Nah, saya lebih excited ke TV itu. TV itu. Berarti yang iseng itu sebenarnya Di minimarket. Tadi dia bilang karena isengnya ada di TV. Oke, kemudian habis itu oke lah interview diterima, kerja di sana sebagai master control namanya. master control, wih. Kalau master control itu gini, kalau nggak ada bagian ini, TV nggak akan hidup. TV nggak hidup. Berarti ada R-nya kan? Master control kan? R kan? Ada. Ya, kalau ada R-nya, ya bahaya itu. Yang gini. Gitulah. Master R. Berarti di tahun 2011 di situ ya? 2011. 2011 berarti Ya. diterima di sana sebagai master control. Master control 1,5 tahun. Habis 1,5 itu tahun. dipindahkan karena dilihat saya ada basic editor. Editing, dipindahkan ke editor produksi. 3 tahun berjalan di TV. Pengalaman udah banyak lah, artinya tentang dunia broadcasting ya, oke. Bukan sih banyak, artinya ada lah pengalaman gitu loh, nggak bisa Itu dibilang lumayan, banyak. bisa bilang itu. Karena pengalaman itu kan Iya. itu yang harta yang paling berharga sebenarnya kan, selain keluarga ya. Iya, Keluarga Cemara. Ya, Kemudian lanjut 3 tahun berjalan, 3 tahun berjalan, saya menikah dengan sosok bidadari yang turun dari langit. Berarti bisa dibilang dari tahun 2009 langsung masuk di tahun 2011 itu berarti udah ada ya finansialnya ya. Udah. Ada nabung dikit dan berani untuk menikah. Gimana? Kebobolan mas. Berarti ini kan dia kerja di itu kan di TV itu master control. Iya. Nah kadang di situ sekontrol-kontrolnya orang. Kadang Ya, di urusan finansial pribadi juga gitu ya, susah juga ya. Tapi emang murni sih sebenarnya. Kadang kita di dunia pekerjaan tuh benar-benar fokus banget. Tapi kita kadang juga nggak bisa fokus ke masalah pribadi kita sendiri. Kebobolan. Tapi di tempat di selama dunia kerja nggak ada yang kebobolan, nggak ada. Aman-aman aja. Aman. Masih profesional lah kayaknya. Nah, kita masuk ke pernikahan itu. Sejarahnya gimana? Ke pernikahan itu kebutuhan udah mulai banyak, udah punya anak, udah mau lahirin kan sore itu. Oke lah, masih seputar itu juga, finansial saya juga belum mencukupi dari segi gaji dan freelance saya masih di Apple Studio nih, freelance masih di Apple Studio, ya, kemudian masih jalan di TV. Gitu. Belum mencukupi. Nah, kebetulan saya juga ada basic kameramen lah, karena belajar di TV juga kan, di TV. Itu posisinya udah punya kamera sendiri apa belum? Belum. Seru nih. Belum ada kamera. Nggak punya uang. Oke, terus lanjut. Kan nikah. Setelah saya nikah masih jalan kok di sana di TV. Lagi 1 tahun. Ya, itu dah. Setelah 1 tahun itu saya rasa kebutuhan uang nggak mencukupi. Kayaknya saya harus jalan sendiri ya. Jalan sendiri. Memutuskan untuk jalan sendiri dengan kemampuan, dengan skill yang ada, pengalaman yang ada, ya. Tapi tanpa belum memiliki kamera. Iya, belum memiliki memiliki kamera. Iya, belum memiliki equipment sama sekali, cuma modalkan ini aja. Habis itu untuk melarikan diri untuk menyicil kamera, DSLR. Kamera pertama nih. Ya, Canon Canon kamera pertama. Canon 550D masih ingat saya. Harganya tuh
Kalau harganya zaman itu ya sekitar 8,5 kali ya. 8,5. 8,5. Berarti 8,5 berarti 42,5 ya. 42,500 ya. Bukan, itu beda mas. Ya kan bahasanya 8,5. Setengahnya 8 mungkin. Tapi masih parkir. Berarti itu cicilan pertama. Cicilan pertama. Dan itu modal nekat. Modal nekat. Habis itu nggak ada job loh. Habis yang nggak job. Iya, ada job. Artinya saya safari promo. Itu cara ini ya. Ya, cara Rafli sendiri. Iya, promo mempromosikan inbox ke orang dulu. Saya buka jasa ini. Oh. Akhirnya proyek pertama saya itu adalah wedding di Tabanan. Wedding di Tabanan. Proyek pertama wedding. Betul, di Tabanan. Wedding, dan saya sudah dibayar secara profesional pada saat itu. Nah, bayaran pertama. Sedangkan pengalaman untuk jalan sendiri itu baru pertama. Baru pertama itu ya. Berapa dulu nih? Itu menurut saya udah besar ya pada saat itu ya. Pada saat itu ya. Berapa? Dan saya pun iseng ngasih harga segitu dan dia mau gitu loh. Dan dia mau. Saya ngasih harga 1,5 gitu. 1,5. Ya 1,5 juta. 1,5 juta itu tahun 2013. 2013. Wow. 2,5 juta dulu. Lumayan lah. Itu gaji saya sebulan. Waktu dulu. Tapi setelah ngambil job ini sehari ya saya 1 kali jalan. Wow. Iya. Ambil video, ambil bahan, pulang, edit, langsung store 1,5 juta. 1,5 juta. Wow. Kalau masih besar pada saat. Perasaan waktu itu gimana? Waktu menerima? Kerja sangat semangat. Artinya nggak ada lelah, masih. Karena enjoy ya? Iya, karena enjoy karena uangnya bukan ya? Bukan, karena artinya ada yang mempercayai saya di ada yang percaya dan benar-benar mempatenkan diri bahwa hasil selama saya ini wow. Seperti itu jadi. Habis itu proyek kedua wedding terus. Habis itu mulailah ada satu video klip anak tuh. Video klip anak. Ada namanya dari Bejeng. Dari Bejeng itu rekan saya juga, tapi dia punya anak. Itu proyek pertama di dunia video klip musik. Untuk di musiknya? Iya, musiknya. Tapi itu anak-anak, video klip anak-anak. Habis itu band yang pertama mempercayai saya untuk menggarap video klipnya adalah Mercy Band. Itu band udah punya nama loh. Band punya nama. Iya, sedangkan saya videografer masih ecek pada itu. Oh, pernah mendokumentasi mereka juga? Pernah, kan video klipnya mereka rata-rata saya yang garap saat ini. Ya, tapi itu dah proyek band pertama banget yang saya ambil itu Mercy Band. Itu yang video klip pertamanya apa? Yang lagu yang mana? Cinta Syalala namanya. Cinta Syalala bisa cari di YouTube. Itu masih kacau lah itu ya. Hasilnya nanti kalian bisa cek ya. Di akun Rafli sendiri ya itu ya. Iya. Di YouTube-nya Rafli nanti langsung mampir ke sana dicek. Itu video klip pertama jadi hasil pertamanya. Hasil pertama garap band gitu loh. Garap band. Habis itu setelah Mercy nelfon saya, wah Mercy Band nih, saya kan tahu nih Mercy Band. Orangnya nggak tahu, namanya tahu karena terkenal kan gitu. Ya, kalau bahasa Balinya ya, kencaran aja nih nah, kayak grogi tuh loh. Grogi ada band besar yang mempercayai saya tuh. Kayak ditembak cewek. Iya. Wah langsung saya minjem duit di LPD buat nambah equipment alat seharusnya itu loh, biar kelihatan profesional lah di depan mereka gitu loh. Berarti dulu cuma ngambil pertama itu kan cuma kamera aja sama flash itu kan kasih foto. Berarti belum untuk tripod. Belum tripod sama slider namanya itu loh. Nah itu dulu itu udah langsung minjem duit di LPD. Langsung beli alat itu karena untuk spesial garap video klip ini gitu loh. Tapi atensinya sosok seorang Rafli ini juga besar banget untuk itu ya. Kemudian setelah itu Mercy, setelah itu syuting, malamnya saya langsung edit, besoknya udah selesai. Mereka kaget, wah kok cepat sekali dan dilihat hasilnya, mereka senang, puas dengan hasilnya. Iya, mereka senang. Pada zaman itu lah. Pada zaman itu ya. Tapi dari Rafli sendiri puas juga. Puas.
karena saking semangatnya lah, Saking semangat. saking penasaran gitu loh. Penasaran dan nemuin, nah ini, Iya, itu. ini aku ini Iya. yang selama ini aku cari. Ya, benar. Waduh. Soul saya di sini sebenarnya itu loh. Wow. Berarti bisa dibilang nih pahit manisnya dulu pengalaman dan perjalanan hidup sampai bisa dibilang ya untuk mendapatkan satu buah kamera juga dia harus Ya. waduh, menikah dulu katanya. Harus kebobolan Kebobolan dulu. Itu tips ya. Tips ya. Ibarat hidup orang bilang kan kalau kamu pengen hidupmu lebih berwarna atau lebih berkesan dan lebih punya semangat dan punyalah utang baru kamu bisa tahu Benar. apa itu hidup. Karena itu sebagai ini motivasi Acuan kita juga ya. motivasi kita kerja. Nah, setelah itu berangkat dari Mercy itu sendiri pengharapannya berarti beres semua ya. Beres sampai semua. sekarang juga masih tetap kerja sama. Masih. Nah, dari Mercy itu ya kita kembali ke Mercy tadi ya. Oke. Setelah itu beres, Oke. dari video klip anak-anak sampai ke Mercy. Mercy Band. Itu gimana orang itu tahu Rafli? Apa dari hasil Belum. belum. Kalau seputaran Sukawati orang tahu. Orang saya tahu. yang garap. Itu. Hmm. Kalau di luar belum. Kalau di luar Karena belum. pertama kan. Gitu. Mhm. Habis itu terus tuh Mercy garap band, garap klip. Habis itu mulailah muncul band-band lokal sini juga, artinya kayak Triple Star, si Jesco. Ya itu tuh pernah dari sana dia saya safari dulu di daerah saya dulu. Dia band-band sini dulu, baru mulai membuka akses keluar ya seperti itu. Dan perjalanannya nggak mulus. Sempat saya dulu nggak sebulan itu nggak ada job sama sekali, dan uang udah nggak ada. Saya udah punya berapa ya? 3 kamera dari hasil saya ngejob ya kumpulin, beli kamera lagi. Pokoknya uang dari hasil kerja saya itu nggak pernah tak pakai senang-senang. Pasti Fokus untuk kebutuhan ini ya. kebutuhan alat-alat. Dan posisi waktu itu emang udah punya komputer sendiri apa gimana? Udah punya. Berarti modal Semua sendiri itu semua udah ada. bertahap. Semua bertahap. Nggak blank itu semua ada, nggak satu persatu dan panjang gitu. Jadi udah sempet sebulan nggak ada job, uang udah nggak ada, anak udah 3 tahun yang pertama. Nah, kebutuhan dia kan biasalah main kos dan lain-lain kan banyak ya. Nah, kebutuhan di rumah juga. Sampai sempet putus asa, sampai sempet pingin balik lagi kerja sama orang. Iya. Tapi istri ya janganlah dulu, digituin, janganlah dulu kerja sama orang. Gini aja, kamu kan punya 3 kamera tuh, yang satunya nggak pernah kepake, itu aja jual dulu. Dijual. Saran dari istri. Iya. Sampai jual kamera untuk bisa makan dulu. Iya karena udah ada duit, job udah nggak ada, sempat sepi. Gitu. Jual kamera, dan kamera yang saya jual itu kamera pertama yang saya beli. Yang beli itu. Iya. Perasaan Rafli sendiri Berat. itu sama halnya kayak menjual harga diri juga ya. Benar. Menjual sejarah. Karena sejarah itu di sana. Menjual sejarah. Nah, seandainya kalau dikasih kesempatan untuk beli, Saya beli lagi itu barang. yang beli itu siapa? Oh nggak tahu, lupa udah lama Lupa. tuh. Ya. Seperti ini mungkin ada teman yang nonton Iya. Bisa dihubungi Mungkin nanti nanti ya. kameranya. akan dibayar. Ya akan dibayar 2 kali lipat kalau bisa. Iya benar. Jadi Kalau saya panjang di sini. Oh, ini juga buat silaturahmi juga ya, Iya, buat benar, yang benar. kemarin udah beli Nah. ini ya kamera pertama dari. Iya. Kemudian berangkat dari sana. Artinya setelah itu mulai ada job lagi. Oke. Habis itu saya ada celah untuk menggarap klip, kalau dibilang klip selebgram. Ya, klip selebgram. Pertama yang pernah saya garap itu klipnya Gus Yuda. Oh, Yuda. itu udah posisinya Gus Yuda sendiri apa sama bandnya tuh Gus Yuda aja? Udah band. Udah band. Dia berangkat sama band dari pertama. Tapi pakai nama sendiri gitu loh. Itu dah mulai dari sana saya dikenal sama dunia Instagraman ya. Artinya basic saya dikenal sebagai videografer musik. Dari sanalah mulai ada perkembangan apa namanya, channel itu channel. semakin banyak yang
minta untuk digarap Digarap video-videonya videonya. seperti itu. Dan yang dulunya papan tulis masih Iya. satu tanggal, dua tanggal, Iya, yang betul. ini. Nah, Dan dulu saya juga nyari tanggal sendiri untuk mengatur ini. Beli Rapli ini saya kapan dapat? Saya sampai 3 kali loh ke rumahnya nanya gitu aja. Padahal lewat telepon bisa, cuma susah ngomongnya. Iya. Tapi berangkat dari sana emang jalur kehidupan ini emang nggak semulus yang kita harapkan. Iya, terkecuali kalau emang lengkap lah alat-alat mandi kita. Ini kan mulus maksudnya kan, alat mandinya udah yang sabun bagus, habis mandi pakai yang body itu Iya. mungkin mulus hasilnya. Hidup tak semulus pahami Abi. Oke, siap. dari catatan Beli Rapli sendiri, kira-kira berapa video klip yang udah Banyak itu, banyak sekali. nggak bisa terhitung ya? Nggak bisa. Banyak sekali. Kalau saya sebutkan nggak habis-habis. Yang artinya band ini ya, band-band atau penama penyanyinya banyak sekali, dan banyak orang yang nggak tahu saya yang garap video itu. Kayak pernah saya garap videonya Ari Kencana juga. Ari Kencana, ya pernah. Siapa tuh yang dan pernah garap kok. Cuma artinya nggak terlalu ngangkat gitu untuk nama saya sendiri. Karena emang dulu kan fokusnya untuk kerja, dapat job, nambah channel lagi. Oke, berangkat dari sana nih. Mungkin untuk proses itu mungkin semua pernah dan mungkin akan menjalani buat teman-teman mungkin yang di videografi atau fotografi itu segalanya yang bersangkutan dengan kamera dan juga editor. Ini kita kulik sedikit lagi ya dari sosok Beli Rapli ini. Ini mungkin kalau masalah penggarapan video klip kan orang minim juga ya untuk informasi ya. Jadi kebanyakan mungkin taunya adalah oh ini hasilnya seperti ini. Nah, perlu juga di sini kita kasih pengetahuan juga atau memberikan informasi buat teman-teman. Proses awal gimana sih? Oke, bagus. Nih, anggaplah saya nih, saya punya bahan lagu. Nah, lagunya ini lagu cinta. Cinta saya ini terhadap seseorang. Saya menghubungi Beli Rapli ini harus gimana ini role-nya? Kan nggak gampang kan? Nih, saya mau buat video klip, datang ke rumah saya. Terus saya darah, apa segampang itu atau mungkin? Nggak segampang itu. Bernama band kontak saya. Jadi saya ada lagu ini. Ya pastilah budget kan dipertanyakan. Budget dulu. Budget dulu. Ya. Role pertama adalah hubungi dan budget. Ya. Dan gini, saya punya lagu ini. Berapa budgetnya Beli? Tergantung konsep saya gitu. Tergantung konsep. Kirim dulu lagunya, saya dengar. Oh ini kayaknya seperti ini kayak ini. Itu kan baru gambaran kasar. Dan kayaknya budgetnya segini. Oke, kalau dia deal, lanjut proses ke pengonsepan buat storytellingnya, storyboardnya lah gitu. Storyboardnya. Karena saya berangkat dari awal itu diajarkan gimana ya? Jangan kerja dengan tangan kosong. Harus ada bekal dulu. Makanya setiap video klip saya buat storyboard untuk patokan di lapangan. Iya. Oh, minutes-nya. Iya. Kan kadang saya dengar ada orang yang gini, hajar di lokasi aja. Wow, itu dia nih. Nah, itu sebenarnya. Kita aja punya ide yang atau pengalaman yang lebih mungkin kita nggak tahu. Iya, bisa jadi. Mungkin di luar kepala. Berarti dia nggak pernah sakit kepala berarti orang. Karena itu lah skemanya teratur, makanya saya buat storyboard untuk kebutuhan propertinya apa, modelnya berapa, lokasinya seperti apa, itu konsepnya seperti apa, jalan ceritanya seperti apa. Setelah itu jadi kita sharing lagi nih sama band. Ini konsep saya, silahkan gimana, bisa nggak? Kalau dia ngeklik sama konsep saya, silakan siapkan semua model properti yang dibutuhkan di dalam konsep tersebut. Habis itu baru tentukan tanggal, kita garap seperti itu. Oh, berarti untuk properti segala macamnya dan lokasi kan itu udah di dealin dulu. Iya, itu hanya seperti itu. Berarti nggak segampang apa yang kita nikmati dalam video klip itu ya hasilnya ya. Jadi teknisnya itu sebenarnya ribet banget karena gini loh.
bikin konsep itu yang paling susah daripada syuting, daripada editing, daripada semuanya lah. Bikin konsep itu yang paling susah karena di antara band yang pernah kita garap, kalau lagu cinta nih ya, lagu cinta kan yang gitu-gitu aja, sakit hati diselingkuhin kayak sinetron di TV. Ku Iya, menangis. nah, itulah ya. Oke. Nah, cara kita mengemas supaya beda dari ratusan karya yang pernah kita buat, ya itu yang paling susah konsep. Gimana di antara 100 ini biar berbeda, gitu loh. Itu yang paling susah. Kalau itu udah nemu, baru tenang otak, tinggal aja di lokasi itu. Dan susahnya lagi ketika kita mendirect model yang kagak bisa acting. Itu dia. Satu poin dari video klip itu, konsep udah bagus, editing oke, kamera movement oke. Kalau acting modelnya jelek, bium, itu semua jatuh semua. Iya. Ekspresi, Artinya semuanya. Segimana bagus pengambilan, segimana bagus editing, kalau acting dari si talent itu kurang, hasil dari video, penyampaian dari video tersebut akan kurang juga. Berarti ini butuh kejelian. Iya, pemilihan cast-nya model. Karena juga kan banyak kita lihat, ini teman-teman ya, ini bukan masalah menjatuhkan atau memberikan nilai turun buat kalian, enggak. Sebenarnya ini mungkin lebih dikemas lagi, lebih dikerja sama lagi lah istilahnya. Boleh-boleh aja sih pakai talent sendiri atau gimana, tapi paling tidak kan kerjasamanya itu untuk menghasilkan hasil yang sesuai ya. Mungkin kerjasamanya harus gitu. Kadang juga kan di sini kita karena saking harus sabar, tapi kadang kesel juga kan, apalagi kondisi panas atau gimana kan. Mungkin bentak-bentakan sedikit atau gimana kan juga itu sering terjadi. Sering terjadi. Sebagai teguran sedikit ya, untuk tegasnya. Ini aku pengen kamu hari ini marah, ini marah. Jadi marahmu itu yang benar-benar marah. Pernah mas saya ini sampai kesel banget loh. Saya sebutkan nama bandnya. Pernah syuting video klip jauh nih, udah jauh kan. Jauh. Lokasinya jauh. Jauhnya tuh di mana? Di Buleleng. Dari Sukawati ke Buleleng jauh men. Berarti nggak sempat matok kan? Nggak sempat matok. Matok apa? Matok, dagang matok. Ya itu. Oke. Lokasi jauh. Saya dikasih model, ini modelnya. Oke, saya gitu berapa? Oke. Dari kesan saya pernah lihat susah nih meragukan. Dan ini langsung di lokasi. Syuting. Oke, take pertama udah mengecewakan. Tapi diselah peran director. Iya. Gimana biar dia sampai dapat actingnya gitu loh. Gimana cara kita mempelonco dia gitu, ditekan terus. Ini bisa dibilang nih dia kerja tuh nggak asal kerja. Iya, benar ya. Tanggung jawabnya tuh besar sekali. Jadi kita nyari sosok karakter orang di balik layar untuk direct sampai nge-shoot dan semua itu. Nah ini sebenarnya yang dibutuhkan benar-benar sama-sama belajar. Iya. Sama-sama memberikan pengetahuan juga. Iya benar seperti itu. Dan kemudian sebenarnya titik kekesalannya gimana? Setiap orang kan ada batas kesabaran. Terus satu adegan itu cuma kaget doang. Kaget itu dulu. Actionnya kaget. Itu sampai 30 kali ngulang. 30 take untuk action kagetnya itu. Nggak dapat sesuai keinginan saya dulu. Sampai terakhir lah. Ini kalau nggak dapat ya